Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ramadhani dengan NIM 2348201160 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama itu ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan ini ada identifikasi spesies. Kesalahan penentuan spesies menyebabkan tujuan atau target dari penelitian tidak tercapai. Lalu ada seleksi. Ini meliputi seleksi spesies, usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu bisa dilihat dari pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian atau screening. Selanjutnya, sumber bahan baku bisa didapatkan dari biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah dan hasil budidaya. Lanjut ke tahapan memperoleh simplisia, itu yang pertama ada pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, dan umbi. Yang kedua ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran dari simplisia. Lalu pencucian, ini dilakukan dengan air yang bersih. Lanjut ada perajangan, dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Selanjutnya ada pengeringan, ini bisa dilakukan di bawah sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan press drying. Selanjutnya ada sortasi kering, ini untuk memisahkan benda asing dari simplisia. Lanjut ada pemeriksaan mutu, identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Baik, kita lanjut ke ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ada 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Dan yang terakhir ada pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Lanjut ada metode ekstraksi itu ada 7. Yang pertama ada metode maserasi, tahapannya ada perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Yang kedua ada metode perkolasi, itu tahapannya ada packing dan pengaliran pelarut. Yang ketiga ada metode reflux, tahapannya perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Lalu ada metode sokletasi, tahapannya ada packing dan pemanasan pelarut. Lalu yang kelima ada ekstraksi dengan ultrasonikasi, tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Lalu yang keenam ada microwave, ekstraksi dengan microwave, tahapannya ada perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Dan yang terakhir ada ekstraksi dengan tekanan, tahapannya perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Lanjut ke faktor pemilihan metode ini. Pertama, efisien, rendaman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, dan risiko yang lebih rendah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.